Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat ya, setelah libur beberapa hari. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini, silahkan ketua kelasnya Amelia ya, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Sudah puas ya liburannya ya, sudah refreshing, sudah healing. Sekarang kita mulai lagi pembelajaran. Sebelumnya Ibu absen dulu, ini kelas 11 logistik ya. Baik, Saana ya, Laina Ramdhani. Pada pertemuan terakhir dengan Ibu di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, sudah membahas materi tentang, ada yang masih ingat tidak? Apa, Kartik? Analisa peluang usaha. Analisa peluang usaha. Alhamdulillah ya, masih ingat. Apa itu? Analisa peluang usaha itu apa, Kartik? Supaya kita bisa mengetahui usaha apa yang tepat untuk kita jalani nantinya. Iya. Dan sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Kemudian kita juga harus bisa membuat langkah-langkah pembuatan prototipe atau contoh produk dari sebuah barang atau jasa. Ya. Dan selanjutnya jangan berhenti hanya sampai teori. Kalian harus bisa mengaplikasikannya. Kalian harus betul-betul bisa membuat contoh produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Ya. Baik. Pelajaran-pelajaran tentang kewirausahaan ini sangat penting buat kalian, apalagi kita di SMK ya, itu kan yang pernah Ibu bahas, yang membedakan kita SMK dengan SMA ya, karena kita ini nanti ketika lulus harus siap bekerja ya. Bekerjanya apakah itu bekerja di perusahaan atau bekerja menciptakan lapangan pekerjaan sendiri ya. Oke. Nah, pelajaran kita kali ini tentang proses kerja pembuatan prototipe produk. Ya, prototipe itu apa? Tadi Ibu sudah mengatakan sekilas, prototipe itu apa? Ya, contoh. Ya, jadi nanti kita itu kan membuat suatu produk, entah itu barang, entah itu jasa. Nah, sebelum kita menawarkan produk itu kepada konsumen, kita harus membuat contohnya dulu. Ya. Jadi kebayang ya, apa yang dimaksud dengan prototipe ya, atau contoh produk barang atau jasa. Baik ya. Nah, ini prototipe itu artinya rupa yang pertama atau awal dalam bidang desain yang dibuat sebelum dikembangkan atau diproduk secara massal. Jadi kita bikin contoh itu tidak banyak, hanya beberapa saja ya. Nah, tahapan-tahapan pembuatan prototipe sebuah produk. Yang pertama, pendefinisian produk. Jadi kita punya definisi dulu, misalnya yang akan ditawarkan. Kalau di bidang kerajinan, misalnya saya mau menawarkan kerajinan dari kain bercat, itu seperti pada pertemuan lalu kita sepakati kita membuat itu ya. Nah, kemudian working model, kita buat modelnya seperti apa? Ya, apa itu cukup hanya dalam bentuk gambar ya, atau cukup dibuat dalam bentuk miniatur? Kalau rumah kan biasanya ada maket ya. Kemudian prototipe rekayasa. Nanti kalau misalkan model atau contoh sudah kita tawarkan kepada konsumen dan ada evaluasi dari konsumen, misalnya ini produknya terlalu sederhana misalnya ya, saya minta ditambah variasi, misalkan di kerajinannya ini saya minta ditambah variasi renda-renda umpamanya ya, untuk satu produk kerajinan kita. Nah, kemudian prototipe produksi. Nah, setelah melakukan rekayasa, perbaikan, nah baru kita membuat dalam bentuk yang sesungguhnya.
ini loh sudah diperbaiki gitu ya, bagaimana, jadi enggak pesan gitu kan. Nah selanjutnya qualified production item, kita juga uji itu si produk itu. Sebelum produk ini ditawarkan, kita uji dulu, ini benar keluar enggak pentol baksonya gitu kan. Atau setelah kita uji coba ternyata ada kemacetan di bagian mesinnya, oh berarti harus ada yang diperbaiki. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Untuk apa kita harus membuat prototipe dan produk barang atau jasa? Oke, ya. Untuk apa kita harus membuat prototipe dari sebuah produk barang atau jasa? Ya, baik. Lanjut ya. Nah, ini maksudnya kegunaannya. Ya. Yang pertama adalah untuk pembelajaran. Melalui proses pembelajaran, manfaat yang kedua ini adalah untuk komunikasi. Seperti yang tadi Ibu bilang, kita mau menawarkan sesuatu, tapi kita tidak ada contohnya. Kira-kira konsumen mau tidak? Tidak mau, ya belum kebayang apa sih yang mau dijual. Baik, selanjutnya, nah ini pembagian tingkatan produk, ya. Pembagian tingkatan produk ini, yang pertama itu produk utama. Jadi makanan itu yang harus disukai oleh banyak orang. Kemudian produk harapan, kita juga harus jeli melihat keinginan pasar. Nah, kemudian selanjutnya produk makanan dan minuman. Biasanya selain ada makanan, pasti ada minuman. Misalnya di kios bakso, biasanya ada minumannya. Apa yang lagi ngetren sekarang? Minuman. Kalian suka jajan nih? Apa? Biksu, apa itu? Nah, kemudian produk pelengkap di bidang makanan. Nah, kemudian yang potensial, yang kira-kira paling laku itu apa sih jualan? Nah, sekarang bagaimana cara mengamati konsumen? Ya, kita harus pandai dengan berbekal prototipe barang atau jasa yang sudah kita siapkan. Kita juga harus jeli melihat konsumen. Nah, ini pada pelajaran sebelumnya kita sudah sepakat bahwa produk yang akan kita buat adalah dengan memanfaatkan apa? Limbah kain perca, ya. Kalian kan sudah diberi tugas sama Ibu untuk melihat bagaimana cara membuat aneka kerajinan dari kain perca, ya. Tutorialnya sudah dilihat? Sudah, ya. Beberapa waktu lalu juga sudah dibagi kelompoknya, ya. Nah, ini nanti yang akan kalian buat seperti ini, kurang lebih, ya. Jadi manfaatkan handphone yang ada di tangan kalian ini untuk lebih banyak belajar. Dan banyak lagi, ini sebetulnya hanya salah satu saja ya yang sudah kita buka. Oke, ya. Selamat berkarya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, siap untuk berkarya? Siap. Siap untuk menjadi wirausahawan muda? Siap. Oke, ya. Baik. Sekarang kita bagi kelompok, ya. Ibu yang membagi kelompoknya, ya. Supaya apa? Kalau kalian yang membagi kelompok biasanya pilih-pilih, ya Pak. Yang pertama kelompok 1 itu Sana, siap ya? Witri, kemudian Sri Wahyuni, siap ya. Satunya lagi Amria, itu kelompok 1. Baik ya, sebagai selingan supaya kalian tidak boring, tidak ngantuk, kita ice breaking sebentar ya. Ini ada 5 kelompok. Ibu minta tiap kelompok menyebutkan 1 binatang. Kalau Ibu sebutkan nama kelompoknya, tunjukkan gerakan dan suaranya sesuai dengan binatang yang sudah kalian pilih, ya. Kelompok 3, meong. Kelompok 2, kelompok 5, kelompok 1, kelompok 3, meong. Siap? Siap. Silakan mulai mengerjakan apa yang sudah kalian rencanakan, ya.
pakai ya, ini ya, korsase ini, pakai aksesoris tambahan, pakai renda gitu ya. Iya. Ini bikin bros aksesoris tambahannya apa selain kain perca? Ini kancing-kancing ini. Oh iya, kancing-kancing ya. Perpaduan warnanya yang serasi dan indah. Ya, ini kelompok 3 mana suaranya? Kucing. Yuk ke depan, silakan. Teman-temannya boleh menyimak, boleh memberi saran ya, masukan atas kreasi yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Silakan, depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami yaitu konektor dan bros. Coba teman-teman yang lain perhatikan, ya. Silakan tawarkan produk kalian. Itu baru prototipe-nya ya. Yang pertama ini adalah bros. Ini terbuat dari sisa-sisa kain. Nah, kain ini kita dapat dari 3 bubuk dan kita pergunakan sebaik mungkin untuk menjadi kerajinan yang sangat bermanfaat. Baik. Terus kegunaannya untuk apa itu produk? Ini buat di kerudung biar rapi. Ya, untuk di kerudung biar rapi. Terus apa lagi produknya? Kelompok 3. Dan selanjutnya itu konektor. Konektor juga terbuat dari imbal-imbal kain perca, bisa disesuaikan sama saja kayak bros. Dan isinya di sini ada kain kolor sama kain perca, terus kancing. Gunaannya yaitu untuk mempermudah menggunakan masker. Oke. Baik, itu ya produk yang dihasilkan oleh teman kalian dari kelompok 3. Coba perhatikan dulu. Ada yang akan menilai dari kelompok lain. Silahkan. Ayo. Saya akan menilai bros. Apa? Coba. Sana. Ya. Ya. Corak dan warnanya serasi. Oke. Perlihatkan kepada teman-temannya. Oh, corak dan warnanya sudah serasi katanya. Terus bentuknya sangat menarik juga simpel. Nah, bentuknya menarik dan simpel. Lanjut. Menurut saya manfaat juga untuk aksesoris. Ya. Baik ya, Ibu akan membahas, mengevaluasi apa yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok ya. Yang pertama, kekompakan kerja dalam sebuah tim ya. Kelompok itu Ibu lihat kalian sudah bagus ya. Jadi ada pemimpinnya, kemudian pembagian tugas juga secara merata, dan Ibu lihat tidak ada yang bengong, semua beraktivitas, ya itu sudah bagus. Kemudian dari kreasi yang kalian buat itu juga sudah bagus, ya. Kalian sudah melakukan tahapan-tahapan bagaimana membuat sebuah produk, ya. Untuk pertemuan selanjutnya materinya itu adalah membuat kemasan untuk produk yang sudah kita buat. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya, menjaga stamina tubuh kalian supaya bisa tetap belajar dengan baik ya. Oke, ketua kelas silakan pimpin